Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Kusman Ibrahim, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat dan sumber pengetahuan, penalaran, logika, dan struktur pengetahuan ilmiah. Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai sumber pengetahuan, dasar-dasar penalaran dan logika, serta struktur pengetahuan ilmiah. Adapun overview dari mata kuliah ini, yang pertama hakikat dan sumber pengetahuan, yang kedua penalaran dan logika, dan yang ketiga struktur pengetahuan ilmiah. Apa itu hakikat sumber pengetahuan? Perlu diketahui bahwa teori koherensi pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Lalu, teori korespondensi, materi pengetahuan yang dikandung harus berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Dan selanjutnya, perlu diingat bahwa suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu diterima dan diketahui kebenarannya. Lalu, teori pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur berdasarkan faedah tidaknya pernyataan tersebut bagi kehidupan manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Selanjutnya, kita akan membahas terkait penalaran dan logika. Hakikat penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia merupakan makhluk berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Berpikir menemukan pengetahuan yang benar. Apa saja ciri-ciri penalaran tersebut? Adanya logika, bersifat analitik. Lalu apa saja cara berpikir manusia? Yaitu analitik dan non-analitik. Contohnya intuisi atau perasaan. Apa itu logika? Yaitu kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat. Logika juga merupakan kegiatan akal manusia untuk mengolah pengetahuan melalui panca indera yang bertujuan untuk mencapai suatu kebenaran. Berpikir merupakan suatu bentuk kegiatan akal yang khas dan terarah. Suatu pemikiran dikatakan tepat bila dilakukan dengan penganalisaan, pembuktian dengan alasan-alasan tertentu, dan adanya kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu apa saja pembagian materi logika itu? Yang pertama, mengerti permasalahan serta memahami apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi melalui penginderaan dengan mengamati, mengobservasi, mengumpulkan data-data. Yang kedua, adanya kausalitas. Setelah mengerti permasalahan, dilanjutkan dengan memahami hubungan atau keterkaitan yang ada di antara berbagai fakta. Yang ketiga, kesimpulan, yaitu membangun kesimpulan yang dapat dari serangkaian kegiatan, mulai dari memahami permasalahan dan mengerti hubungan permasalahan dan fakta-fakta dari keduanya, lalu ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah metode logika yang dibagi menjadi dua, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Yang pertama, metode induktif, logika berpikir yang bergerak dari hal-hal yang khusus menghasilkan generalisasi yang umum. Berpikir induktif menggunakan sarana berpikir statistika. Contohnya, kambing mempunyai mata, ayam mempunyai mata, singa mempunyai mata. Semua binatang mempunyai mata.
Itu adalah kesimpulannya. Yang kedua, metode deduktif. Logika berpikir didasarkan pada pengkajian dari suatu yang sifatnya umum atau general untuk menghasilkan suatu yang sifatnya khusus atau spesifik. Berpikir dengan metode deduktif menggunakan sarana berpikir matematis. Contohnya, semua makhluk hidup memerlukan makanan. Bakteri makhluk hidup, sehingga bisa disimpulkan bahwa bakteri memerlukan makanan. Terdapat beberapa faham pemikiran. Yang pertama, rasionalisme, yang merupakan sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Tokoh kenapaan rasionalis dari kelompok ini adalah Plato pada abad ke-7 sebagai pelopornya yang disebut juga sebagai rasionalisme atau platonisme. René Descartes yang hidup tahun 1590 sampai 1650, bapak filsafat modern. Semboyannya yang dikenal adalah Cogito ergo sum. Saya berpikir, jadi saya ada. Paham pemikiran selanjutnya yaitu empirisme, yaitu aliran dalam pemikiran yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Empiris menjelaskan ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami secara indrawi, merupakan satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Tokoh yang dikenal untuk kelompok ini antara Aristoteles atau David Hume, John Locke, Bishop Berkeley. Semboyan yang mereka usung, jika itu ada, tunjukkan kepada saya. Selanjutnya, struktur pengetahuan ilmiah. Terdapat beberapa proses dalam struktur pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan ilmiah yang diproses melalui serangkaian tertentu yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan. Lalu disiplin dan ilmu berkembang dengan pesat. Apa itu ilmu? Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang bersifat mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, mengontrol fenomena alam. Dan ilmu bisa berdasarkan dari gejala alam. Terdapat 4 jenis pola penjelasan, antara lain deduktif, induktif, fungsional atau teleologis, dan genetik. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan teori dan hukum. Apa itu teori? Teori adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Sedangkan hukum adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Berdasarkan gambar ini, bahwa perlu diketahui bahwa pengetahuan ilmiah berhubungan dengan pikiran dasar yang mencakup postulat, asumsi, dan prinsip. Dan hubungan juga dengan pengetahuan teoritis. Ada perbedaan antara postulat dan asumsi. Postulat adalah anggapan tentang suatu objek yang merefleksikan sudut pandang tertentu. Lalu kebenarannya bisa diterima tanpa dituntut pembuktian dan ditetapkan secara sembarang dengan kebenarannya yang tidak dibuktikan. Sebuah postulat dapat diterima sekiranya ramalan yang bertumpu pada postulat ini kebenarannya bisa dibuktikan. Sedangkan asumsi adalah pernyataan dasar tentang realitas yang objek telahan dan kebenarannya secara empiris dapat diuji.
Sedangkan prinsip adalah pernyataan dasar tentang tindakan atau pilihan yang berlaku secara umum bagi sekelompok gejala-gejala tertentu yang mampu menjelaskan kejadian yang terjadi. Jadi, struktur pengetahuan ilmiah, suatu disiplin ilmu, mencakup pengetahuan teoritis dan pikiran dasar manusia, yang meliputi kontrol, prediksi, penjelasan, deskripsi, prinsip, asumsi, dan postulat. Demikian paparan atau penjelasan tentang hakikat dan sumber pengetahuan, penalaran, logika, dan struktur pengetahuan ilmiah. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran keperawatan kampus Pangandaran, Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.